Shalom Bapak Ibu. Ketika suara Tuhan tidak terdengar, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Pertama, kita harus bertanya kepada diri kita, apakah saya tidak pernah melanggar apa yang telah Tuhan katakan kepada saya? Karena jika kita tidak taat kepada firman yang telah kita dengar, Tuhan tidak berbicara lagi kepada kita. Yesus berkata, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya, jika kita pilih-pilih taat, misalnya, dengar dulu Tuhan, jika cocok dengan keinginanku, akan ku taat. Kalau seperti ini, dia bukan orang yang mempunyai telinga untuk mendengar. Orang yang bersikap seperti ini tidak dapat mendengar suara Tuhan. Namun Bapak Ibu, sayangnya, tidak sedikit orang Kristen seperti ini. Masih kelihatan lebih cenderung membujuk Tuhan ketimbang langsung taat, ya Tuhan. Misalnya, jika Tuhan berbicara kepada kita, jangan menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau begitu cukup kita katakan, iya, amin Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan kalau saya menginjilinya? Dia kan orang baik, bagus. Masih membujuk Tuhan. Contoh lain, jika firman Tuhan berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Respon kita hanyalah amin, cukup. Tuhan, ibadah minggu itu kan 52 kali setahun, setiap minggu. Tapi arisan itu kan cuman sekali setahun dong. Bapak Ibu, dalam kamus kita, dalam kamus orang Kristen, ada kata yang tidak boleh digunakan bersamaan, yaitu Tuhan tidak bisa. Jika Anda berkata Tuhan tidak bisa, berarti dia bukan Tuhan Anda sebenarnya. Karena jika dia benar-benar Tuhan kita, jawaban kita, respon kita pasti selalu, ya Tuhan, amin Tuhan. Yesus pun demikian. Yesus berdoa, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus selalu katakan, iya atas setiap kehendak Allah Bapa. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Anda susah mendengar suara Tuhan? Coba periksa diri Anda. Tidak pernahkah selama ini, tidak bisa Tuhan, belum bisa Tuhan, Tuhan tidak mau itu, gimana kalau yang ini? Jika kita tidak taat kepada firman, Tuhan tidak berbicara lagi kepada kita. Kemudian kita perlu perhatikan baik-baik, apakah hidup sehari-hari kita benar-benar berfokus kepada Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, pikiran manusia ini sangat terbatas. Sulit sekali berfokus memikirkan beberapa hal secara bersamaan. Jika anak-anak kita lagi asyik fokus main games, apapun dibilangin tidak kedengaran. Demikian kita, walaupun kita katakan, Tuhan saya ingin mendengar suaramu, ingin mengenal rencanamu. Tapi kenyataan hidup sehari-hari kita itu jarang berfokus kepada Tuhan. Wajar, sulit, susah mendengar suaranya. Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, hari ini, saat ini, di mana fokusmu? Di mana perhatianmu? Di manakah Anda taruh waktu Anda, uang Anda, tenaga Anda? Untuk apa Anda gunakan semuanya itu? Dan terakhir, kita harus dengan tegas menolak, mengusir suara-suara yang bukan dari Tuhan. Segala suara yang berasal dari diri kita sendiri. Misalnya, segala kesedihan, ketakutan, kebencian, ketidaksabaran, kesombongan, kepentingan diri, dan lain-lainnya. Harus kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita benar-benar tahu sifatnya si jahat iblis, kita akan mampu membedakannya. Iblis adalah makhluk yang sombong. Jika kita mendengar suatu suara yang menyuruh kita untuk menyombongkan diri atau mengungkapkan diri dengan cara apapun, itu adalah suara dari iblis. Iblis adalah penuduh. Pikiran yang menghakimi dan mengutuk orang lain juga berasal dari iblis. Bohong dikit-dikit nggak apa-apa, curang dikit nggak apa-apa juga, asal bisnisku sukses, asal aku berhasil. Jika ada pikiran seperti ini, jelas itu pikiran yang berasal dari iblis, karena iblis adalah bapa segala dusta. Iblis adalah roh perpecahan dan perselisihan. Meskipun terlihat benar di mata kita, tapi jika itu menyebabkan perselisihan atau perpecahan di dalam komunitas kita, jelas sekali pikiran itu berasal dari iblis. Bapak Ibu, ketika suara Tuhan tidak kedengaran, ingatlah baik-baik, ada sesuatu yang sedang menghalangi kita. Bertobatlah ketidaktaatan kita selama ini. Periksalah di mana dan untuk apa Anda gunakan waktu, uang,
sekuat tenaga Anda. Dan usirlah dan tolaklah dengan tegas suara-suara yang bukan dari Tuhan. Dan panggillah nama Tuhan Yesus. Bermohonlah pertolongannya. Maka Dia akan berkata kepada kita. Dan kita mampu mendengar suaranya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami rindu mengenal rencana-Mu Tuhan. Tetapi karena ketidaktaatan kami, karena banyak hal menghalangi kami, sehingga kami terkadang tidak dapat mendengar suara-Mu. Tolong kami ya Bapa, sadarkan kami ya Bapa, agar kami tetap taat kepada-Mu Tuhan. Agar tetap kami mengusir suara-suara yang bukan dari Engkau. Sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan, selalu bertindak sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.